Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Pelan-pelan. Subhanallah, alhamdulillah, la illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, almarhum Bapak Ustaz Nuzul Mukhtar telah dipentaskan di keranda, dan sebentar nanti kita akan sholatkan dan akan kita antar bersama ke tempat pelaksanaan almarhum yang terakhir. Kami mohon Bapak Ibu bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing, dan menginformasikan masih ada dua agenda acara lagi. Yang pertama adalah hikmah tanya yang akan disampaikan oleh Ketua MUI Kota Manado sekaligus dan doa oleh Ketua Syuriah PCMUI Kota Manado Dr. Haji Ahmad Rajati SHMH. Jadi ada dua, ada pelepasan dari Ustaz Yasir dan doa. Oh iya, langsung ya, baik. Atas permintaan Ustaz Yasir bin Salim Bahmi, Ketua MUI Kota Manado akan menyampaikan hikmah sekaligus doa pelepasan almarhum kepada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad إمام الأولين والآخرين سيد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul Azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan keluarga besar Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang dihadiri oleh Bapak Kabak TU, Bapak Basri, serta segenap keluarga besar Kemenak Wilayah Sulawesi Utara, dan juga keluarga besar Kementerian Agama Kota Manado yang dihadiri mewakili Bapak Kemenak, Bapak Kaptibak, Bapak Pendeta Raymond, beserta Kepala Seksi Pendis, Kepala Seksi Bimas Islam, dan juga Kepala KUA yang hadir, KUA Kecamatan Mapangit dan yang lain-lain, dan juga keluarga besar pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Utara yang dihadiri oleh Bapak Ketua, Bapak Lutman Zakaria, dan Bapak Sekretaris Umum Bapak Patri Sulaiman. Jadi kalau di PWNU itu pejabat tertinggi ROI, peringkat kedua Katib. Jadi bukan peringkat kedua itu yang lain-lain, tapi Katib. Baru setelah itu yang lain-lain. Jadi bukan dari ROI selalu ke sekretaris umum. Jadi dari ROI keduanya itu Katib. Saya tanya langsung kepada Rektor YN waktu itu, supaya saya jangan sudah salah. Pak Rektor, ini bagaimana yang betul ini? Yang kedua ini siapa? Beliau bilang Katib. Kalau menyurat Katibnya ada tanda tangannya, ada jalan untuk surat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan
keluarga besar PCNU Manado yang langsung dihadiri oleh Bapak Rois, sekaligus beliau Rektor YN dan juga sekaligus beliau Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Manado. Terima kasih banyak, beliau bersedia banyak membantu saya sebagai Ketua Umum MUI Kota Manado. Saya bilang ketika beliau terpilih jadi Rektor, Pak Rajavi, Pak Kiai, mohon supaya tetap istiqomah. Oh ya, saya istiqomah. Iya, saya tahu istiqomah, tapi istiqomah maksudnya dengan MUI. Beliau bilang siap. Alhamdulillah. Beliau didampingi juga oleh Pak Ustadz Mahmud Daud, salah satu juga pengurus Komisi Fatwa dan juga sehari-hari beliau Ketua Umum wilayah Wahdah Islamiyah, dan juga segenap para tokoh dan para pemuka. Saya dengar tadi ada keluarga besar SMK 8, keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, dan juga keluarga besar Pergunu yang kasih bantuan tadi. Saya yakin yang kasih bantuan dari simbolis, tapi yang selain daripada itu lebih banyak insya Allah. Dan juga ini Pak Haji Suparno, Ketua Komisi Kerukunan Umat Beragama. Jadi beliau ini purnawirawan tentara, Pak Pendeta. Saya taruh di posisi kerukunan umat beragama. Jadi kalau ada masalah yang berkaitan dengan hubungan antar umat beragama, beliau ini bisa untuk pintar untuk bernegosiasi dan mengatur narasi yang baik. Tapi kalau tidak dalam keadaan penting juga beliau tidak perlu turun. Dan juga tadi memberikan sambutan Bapak Haji Amir Liputo, para tokoh, para pemuka, mungkin ada tidak saya sebut, Pak Ahmad Temimi dan juga Pak Kemenak dari Polsel, dan juga semuanya hadirin hadirat, wabil khusus keluarga almarhum Pak Guru, Pak Ustadz Nurudin Mukhtar. Kita doakan semoga beliau ini almarhum dirahmati sama Allah Ta'ala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan, khususnya istri dan anaknya, diberi kesabaran, ketabahan, kekuatan, dan pahala yang besar atas musibah yang dihadapi. Bahkan musibah dihadapi sejak beliau sedang sakit, istrinya sabar, anak-anaknya sabar. Ini pahalanya luar biasa, tidak bisa dibayangkan. Kalau yang lain-lain, orang puasa, orang apa, masih disebutkan fadilah dan pahalanya. Tapi kalau sabar ini Allah Ta'ala langsung. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Jadi kalau orang yang sabar itu Allah Ta'ala janjikan pahalanya unlimited, tidak ada batas. Bahkan dijanjikan sama Allah Ta'ala, innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala akan bersama dengan orang yang sabar. Jadi keluarga yang sabar ini pahalanya begitu besar. Jadi yang sabar ibu dan yang sabar anak-anak almarhum, insya Allah dengan kesabaran itu Anda akan mendapatkan balasan yang terbaik, pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati sama Allah. Pertama, ingin saya sampaikan bahwasanya tentunya kita semua hadir di sini dalam keadaan susah, sedih dan duka. Saya yakin itu merasa kehilangan kepergian almarhum ini. Apalagi tadi Pak Ahmad Temimi sampaikan, almarhum ini termasuk sosok orang yang bermanfaat, yang berguna. Dan itu bisa dibilang tidak banyak orang bermanfaat itu, terus terang di zaman kita ini minim sekali. Ada, tapi jumlahnya sedikit. Dengan kata lain, kalau ingin ditegaskan, jumlah daripada orang yang sebaliknya itu lebih banyak. Sehingga almarhum ini kita dalam keadaan sedih, susah, tapi almarhum kita yakin dia sekarang ini kondisi dan keadaannya tidak sama dengan kita. Kita sedih, almarhum senang. Kita susah, almarhum dalam keadaan bahagia. Bahkan di antara kita ada yang meneteskan air mata. Sekarang almarhum boleh jadi sekarang tertawa, mendapatkan kabar gembira, janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
atas setiap ibadah, amal kebaikan yang ditunaikan oleh almarhum semasa hidup beliau. Luar biasa sekali. Bagaimana kita tidak mengenal beliau ini? Berapa banyak sekarang yang mengajar lulusan dari pondok pesantren di Pacet, Mojokerto, Kiai Abdul Halim, yang sekarang putra beliau Kiai Asep, Ketua Umum PT Pergunung, ya, memberikan beasiswa dari Sulawesi Utara mau berangkat pada saat itu belum menjabat ketua, sebelum Pak Bakri itu melalui beliau pembuka jalan. Berapa banyak anak-anak yang lolos beasiswa mulai S1 tanpa biaya, S2 sekarang ini ada di ini kakaknya dari lulus S1 ya. Ini juga alumni pesantren di Abdul Halim Pati. Itu jasa daripada almarhum. Dan gak usah diragukan, kalau kita melakukan satu sebab kebaikan, kita dapat pahala. Nah kalau kebaikan itu terus berjalan, ya pahalanya terus jariah mengalir terus. Nah ini anak-anak yang belajar, anak-anak yang sampai mengajar lah, jadi sini sampai kuliah S3, ngajar. Itu pahalanya seperti apa? Jadi orang sendiri almarhum pernah mendapatkan kebaikan yang besar. Mudah-mudahan itu diterima, dikabulkan oleh Allah Taala dan tetapkan sebagai pahala amal jariah yang pahalanya akan terus almarhum nikmati. Ya, selama beliau di alam barzakh sampai beliau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengabarkan ketika seorang mendapatkan cobaan ujian, itu menyebabkan kafarah, dihapusnya dosa dan kekurangan. Bagaimana Pak? Apa Pak? Oh, jadi belum bisa lewat situ. Sekarang belum bisa. Karena tadi saya takut, Pak bilang boleh, jangan sampai jamaah. Ya, berarti sudah ada perubahan ya, kata saya. Semoga lagi ya Pak. Terima kasih banyak Pak Amir. Insyaallah perjalanan menuju Jambi lancar dan selamat. Dalam hadis disebutkan, ma yusibul muslima min nasab aw wasab wala wasab wala hab wala ghaf wala ada, kama qala Rasul. Sampai diperinci sama Nabi, tidaklah menimpa seorang muslim penyakit, kelelahan, kesulitan, apa, gangguan, macam-macam, hatta jauhkan, sampai duri terkena di kakinya, illa kafarallahu biha khataya, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melainkan Allah Taala akan menghapus dia punya kesalahan. Dan ini almarhum sakit berapa lama? Menderita, sabar. Ada, saya nggak sempat ke sini, saya minta tolong teman-teman ke sini, saya tanya, bagaimana? Sabar. Tidak keluar dari mulutnya keluhan macam-macam. Masya Allah, begitu sabar dan tabah. Insya Allah beliau mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dihapus, dilebur dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga hadirin, bagi kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala hidup, mari kita mengambil ibrah pelajaran bahwasanya kehidupan yang kita jalani saat ini hanya sementara. Berbekal, fatazawwadu, berbekal. Ayat yang lain, faltandur nafsum ma qaddamat lighat. Setiap kita perhatikan apa yang telah kita perbuat untuk bekal hari esok, apa yang kita lakukan. Kalau almarhum, Masya Allah, orang-orang yang saleh, guru-guru kita, Masya Allah. Tapi kalau kita ayo pikirkan apa yang bisa kita jadikan bekal, berbekal. Karena setiap kita akan meninggal dunia dan yang kita bawa dan menjadi teman kita adalah amal perbuatan kita. Beruntung ketika meninggal dunia, amal kebaikan jauh lebih besar, lebih banyak daripada amal-amal yang tidak baik. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara sekalian, ingin saya sampaikan, jadi kalau ada jenazah begini, meninggalkan istri, atau orang tua meninggalkan anak, sekiranya istri atau anak
Yang perempuan-perempuan tidak bisa sholat di masjid, sholat dulu di rumah. Hadiah terbaik sholat jenazah itu. Sholat jenazah itu menyenangkan mayit itu. Makanya saya himbau yang laki-laki khususnya ini nanti. Bukan cuma sampai di sini yang muslim. Ayo kita antarkan sampai di masjid, sholatkan itu jenazah, itu hadiah terbaik. Senang sekali itu jenazah. Sampai Nabi berpesan bikin 4 shaf. Kalau disolatkan 4 shaf, orangnya banyak, diampuni itu dosa-dosa mayit. Jadi bukan cuma kita mengantarkan jenazah sampai di masjid lalu kita keluar berdiri di luar. Khususnya laki-laki itu. Sholat jenazah, hadiah untuk mayit. Kemudian juga pesan Allah Ta'ala dalam surat Baqarah 234 itu. Istri tarabus, ini perlu disampaikan juga. Tarabus berapa lama? 4 bulan 10 hari. Jadi istrinya perhatikan itu nanti. Sebagai penutup saya tanya, apakah almarhum ini orang baik atau tidak? Baik. Apakah almarhum orang baik atau tidak? Apakah Bapak Ibu memaafkan almarhum? Alhamdulillah, insya Allah persaksian kita dan maaf kita diterima dan dicatat oleh Allah Ta'ala dan memudahkan perjalanan almarhum untuk masuk ke kubur yang menjadi raudhah min riyadil jinan. Ala hadhihi niyah wa ala kunatin salih, khususan hadiyatan lil marhum Bapak Nuzli Mukhtar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al al-jannata maswahu bisiril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita minta doa dari Pak Rektor. Ya, saya sudah buka doa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad alhamdulillahil alamin. Allahumma ya lahu walina wal akhirin lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal afwu anta rabbuna la ilaha illa anta ya Allah subhanaka inna kunna minaz zalimin nastaghfiruka ala fasadi minna faghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal mu'minin yawma yaqumul hisab wa nafsu khususan اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واغفر نزله واسمع فرقه ورد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب من الدنس واجعل يا الله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجته واعذ من فتنة القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين امنوا ربنا اللهم اجعل قبره يا الله روضة من رياض اللهم اجعل قبره يا الله روضة من رياض اللهم اجعل قبره يا الله روضة من رياض اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا يا الله انك انت الغفور الرحيم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سر أسرار الفاتحة. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Yasin bin Salim Taufik selaku Khatib Religius dan Dr. Kiai Rakyat selaku Rais Suri Presiden Kota Manado. Dan Bapak Ibu sekalian, karena sudah masuk waktu sholat, jamaah akan kita bawa ke masjid dengan doa, iringan doa, dan disampaikan bahwa sebentar setelah diserahkan akan dimakamkan. Info masa terkini bahwa kita belum bisa melewati jalan yang telah disampaikan tadi, ya, karena ada pertimbangan masalah adat, kita hargai, kita hormati, dan kita akan lewati jalur umum di jalan Pasar Pemimpin ya, menuju ke Bailang. Dan kami sampaikan bahwa acara takziah
3 malam atas meninggalnya almarhum Ustaz Muslim Mukhtar, insya Allah akan dilaksanakan besok hari Senin tanggal 6 November 2023 pukul 19.30 akan selesai sholat isya. Jadi mohon diingat bahwa acara takziah insya Allah akan dilaksanakan pada besok hari Senin tanggal 6 November 2023 pukul 19.30 atau selesai sholat isya. Dan atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu jamaah sekalian yang telah melawat sekaligus memanjatkan doa semoga almarhum akan diringankan perjalanannya menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kesilapannya dan diterima segala amal ibadahnya. Dan saya selaku MC undur diri, terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Wallahul musta'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.